Inilah kondisi seseorang ketika tidak tidur selama 30 hari. Apa yang akan terjadi? Silahkan langsung aja kalian simak video ini sampai dengan selesai, oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Aprida Official. Kalau kemarin gua udah bahas sejarah Indonesia, yakni surat perintah Super Semar yang masih jadi misterius sampai dengan sekarang. Dan kali ini gua akan bahas tentang eksperimen lagi yang berjudul Russian Sleep Experiment. Bagaimana yang akan terjadi jika manusia itu tidak tidur selama 30 hari, akan terjadi apa, dan langsung aja kita bahas masuk. Pada tahun 1947 di Uni Soviet melakukan sebuah eksperimen berjudul Russian Sleep Experiment. Ini dilakukan dengan tujuan ia ingin menciptakan sebuah eksperimen untuk mengetahui bagaimana resiko orang ataupun reaksi orang yang tidak tidur selama 1 bulan penuh atau selama 30 hari. Jadi korban yang digunakan sebagai bahan percobaan ini adalah 5 tahanan politik yang tertangkap selama Perang Dunia Kedua, yakni musuh negara Uni Soviet sendiri. Jadi eksperimen ini tuh dilakukan dengan cara mengurung 5 orang tersebut di dalam suatu ruangan, yang mana ruangan itu sudah diberi mikrofon, yang mana setiap harinya itu disuplai gas pun stimulan yang membuat mereka tidak bisa tidur. Di 5 hari pertama semuanya berjalan dengan lancar. Para korban hampir tidak pernah mengeluh karena mereka sudah dijanjikan kebebasan oleh si pihak Uni Soviet ini. Apabila mereka mengikuti tes itu dan berhasil melewati tes itu selama 30 hari dan mereka tetap dalam keadaan hidup, mereka tidak tidur, maka mereka ini dijanjikan untuk diberikan kebebasan. Nah, jadi mereka ini nggak dikurung lagi kalau memang berhasil melakukan eksperimen yang mereka buat ini, maka mereka dijanjikan untuk dibebaskan. Meski sebenarnya janji yang diberikan ini adalah janji palsu, karena mereka ini dimanfaatkan untuk menjadi sebuah percobaan. Eksperimen yang mereka buat ini, semua percakapan dan aktivitas yang mereka lakukan selalu dicek ataupun selalu dipantau setiap jamnya. Di mikrofon apa yang sedang mereka bicarakan. Di hari keempat mereka mulai berbicara secara intens tentang pengalaman-pengalaman pribadi mereka, mulai dari bahas sebuah traumatis di masa lalu. Di hari kelima mereka ini mulai menunjukkan tanda-tanda paranoia. Jadi paranoia ini adalah sebuah gangguan kecemasan atau keraguan terhadap orang lain karena beranggapan bahwa orang lain itu ingin berniat jahat kepada kita gitu. Jadi mereka ini benar-benar berhenti berbicara satu sama lain, kayak membatasi jarak antar mereka berlima ini. Jadi mereka ini menunjukkan tanda-tanda paranoia. Setelah 9 hari, salah satu dari mereka ini berteriak sangat kencang, berteriak histeris selama 3 jam tanpa henti. Ia berlari sepanjang ruangan, ia mencoba terus berteriak, namun pada akhirnya hanya terdengar suara kekikikan. Sampai akhirnya hanya terdengar suara kikikan, kayak misalnya lu udah capek nangis dan lu udah capek teriak-teriak, cuma kayak sesegukan gitu yang bisa kedengerannya hasil dari teriak-teriak tersebut, karena udah kecapean, kewalahan. Jadi yang terdengar hanya sisa cekikikannya aja. Kemudian suara kikikan yang makin lama makin menghilang suaranya, dan ternyata salah satu dari mereka di dalam ruangan tersebut itu sudah memecahkan pita suaranya. Dia sudah merobek pita suaranya dengan berteriak-teriak histeris. Hal ini yang paling mengejutkan adalah reaksi para tahanan lainnya. Mereka sama sekali tidak berinteraksi. Mereka hanya terus berbisik pada mikrofon hingga tahanan kedua mulai berteriak juga. Di hari kedua setelah itu, tahanan lain yang tidak berteriak ini
mulai merobek-robek buku yang ada di dalam ruangan tersebut. Dari robekan-robekan yang mereka buat itu diberikan kotoran mereka sendiri. Jadi mereka itu buang air besar lalu menempelkan kotoran tersebut ke dalam robekan-robekan buku itu. Dan setelah itu mereka tempelkan di dinding kaca dua arah yang seharusnya itu digunakan untuk melihat ataupun memantau kondisi dari eksperimen para Uni Soviet tersebut ya. Akhirnya pada hari ke-15 para peneliti ini memutuskan untuk memberhentikan eksperimennya ini dan kemudian membuka ruangan tersebut. Dan setelah dibuka, suara mulai muncul dari mikrofon. Mereka berteriak dan memohon mereka tidak ingin untuk keluar dari ruangan tersebut. Suara jeritan mereka pun semakin keras karena mereka tidak mau untuk dikeluarkan dari ruangan tersebut dan meminta gas stimulan yang diberikan setiap harinya itu tidak dihentikan karena mereka ini kayak udah kecanduan gitu sama si gas stimulan ini guys. Dan setelah masuk, betapa terkejutnya para tentara dari Uni Soviet ini melihat keadaan dari dalam ruangan tersebut. Jadi keempat korban mereka ini udah kayak zombie gitu. Makanan yang mereka sediakan beberapa hari terakhir itu sama sekali tidak disentuh sama sekali oleh mereka. Mereka ini terlihat sedang memangsa daging dari teman mereka sendiri yang sudah meninggal. Sisa-sisa tubuh yang tertinggal antara lain kepala, dada, jantung. Penyumbat saluran air yang berada di tengah ruangan ini menyebabkan genangan air setinggi 4 inci. Genangan air itu sudah bukan air saja, namun sudah bercampur dengan darah yang entah sudah berapa lama gitu di sana ya. 4 korban yang selamat juga memiliki bagian daging yang kulitnya tercabik-cabik oleh tubuh mereka sendiri. Robeknya daging dan tulang terlihat pada ujung jari-jari mereka. Jadi jari-jarinya itu udah kayak ngelupas, robek, digigit, dicabik-cabik oleh mereka sendiri. Dan ada juga yang merobek badannya, merobek dari tenggorokan sampai dengan perut mereka dan mengeluarkan isi organ-organ tubuh mereka dari perut mereka seperti jantung, usus, paru-paru mereka itu dikeluarin guys. Namun yang anehnya mereka ini masih tetap hidup. Yang mana kesemuanya telah mereka keluarkan dari perut mereka dan dijajarkan di atas lantai, ditata namun masih tersambung satu sama lain. Jadi kalian bayangin aja udah kayak mayat hidup mereka ini terbaring dengan posisi perut yang udah terbelah tapi masih berfungsi. Jadi para peneliti ini melihat mereka sedang mengkonsumsi makanan, mencerna makanan, tapi secara terlihat karena kan emang udah dibelah gitu guys, jadi semuanya kelihatan gitu ya. Dan masuklah beberapa relawan tentara untuk membawa mereka keluar dari ruangan tersebut. Jadi orang-orang tahanan ini udah kayak bukan seperti manusia lagi guys, udah kayak hewan buas gitu. Kemudian peneliti dan dokter berusaha membius, disuntik lebih dari 10 kali suntikan morfin dengan dosis yang di atas rata-rata. Dan herannya manusia-manusia ini udah kebal. Mereka masih memberikan perlawanan seperti binatang yang memperjuangkan hidupnya. Jadi mereka ini tidak mempan terhadap suntikan-suntikan yang disuntikan oleh dokter-dokter. Setelah dilakukan operasi, dari kelima korban tersebut hanya berhasil 2 orang yang selamat. Ketika operasi berakhir, korban mencoba untuk membicarakan, maka sang dokter bedah memberinya pena dan kertas agar ia bisa menuliskan pesan apa yang mau disampaikan. Dan kalian tahu dia nulis apa? Di sana mereka betapa terkejutnya
Ternyata yang ditulis mereka ini adalah teruslah memotong-motong tubuhnya. Jadi ngeri banget sih ini akhir dari eksperimen ini, sumpah. Jadi mereka ini udah kayak halusinasi gitu. Kayak mereka akan seneng kalau mereka tuh tersakiti. Mereka kayak merasa bahagia lagi ketika badannya itu dipotong-potong. Para korban ini meronta-ronta dan memberikan perlawanan agar mereka memaksa untuk kembali ke dalam ruangan dan tetap mendapatkan gas stimulan yang biasa diberikan kepada mereka waktu di ruangan tersebut. Pada titik ini terasa jelas bahwa perlawanan mereka tadi bukanlah agar mereka dibebaskan, namun agar mereka tetap berada di dalam. Namun setelah keduanya dimasukkan, satu korban mengalami pendarahan yang begitu parah karena dia berteriak lagi sampai memecahkan pita suaranya. Dan akhirnya terjadi pendarahan yang tidak bisa tertolong sehingga salah satu korban harus meninggal karena kehabisan darah. Dan satu-satunya korban yang masih dapat berbicara mulai berteriak meminta agar ia diberi konsumsi gas stimulan yang lebih banyak gitu. Jadi mereka ini kayak udah kecandu sama gas stimulan itu. Dan yang terakhir, korban yang tersisa tersenyum sangat mengerikan dan ia berkata, "Sudahkah kau lupa dengan kami? Kami adalah kamu. Kami adalah kegilaan yang mengintai di dalam pikiran kalian, mengiba untuk dibebaskan pada setiap kesempatan, menunggu agar kalian kembali menjadi hewan. Kami adalah apa yang kalian ciptakan, yang kalian sembunyikan dalam tidur kalian setiap malam. Kami adalah apa yang kalian bius di dalam keheningan dan kelumpuhan ketika kalian terlelap dalam mimpi indah, di mana kami tidak bisa bangkit dan kami tidak boleh tidur." Akhirnya sang peneliti pun merasa ketakutan. Ia membidik jantung sang korban dan menembak. Alhasil korban terakhir pun ikut tewas juga. Oke, mungkin sekian cerita kali ini. Kalau kalian suka, klik like-nya. Jangan lupa klik subscribe, nyalain lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terupdate dari channel ini. Oke, see you next video. Dadah.